Sobat APP, balik lagi di Pop Up, podcast Poltek APP. Nah, di session kali ini aku bakalan ngobrol santai bareng kakak tingkat tahun 2022 dari Politeknik APP Jakarta yang udah dulu nih ngerasain dunia kerja bahkan sebelum wisuda. Nah, pasti banyak banget nih yang penasaran gimana sih rasanya kerja pas masih jadi mahasiswa, gimana caranya bagi waktu, sampai gimana dampaknya ke karir setelah lulus. Nah, jadi langsung aja kita perkenalan diri dulu, Kak. Kakak namanya siapa, terus lagi sibuk di mana, dan posisinya sebagai apa? Oke, perkenalkan nama aku Selin. Aku sekarang kerja di PT Dahua Indonesia, posisinya yaitu asisten marketing. Oke. Kalau aku Audrey dari PT DSW Transport Indonesia dan bagian operasional asisten di bidang ekspor. Oke Kak, sebelum kita masuk ke yang serius nih, aku pengen nanya yang ringan-ringan dulu nih. Kakak tipikal yang emang pengen langsung kerja biar punya pengalaman, atau lebih ke kesempatan kerja aja sih? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Selin nggak apa-apa. Kalau aku pribadi sih karena kesempatan ya. Jadi ketika kesempatan itu datang, ya aku sih tipe yang langsung ambil kesempatan itu. Oke, kalau Kak Audrey gimana? Kalau aku emang goals masuk kuliahnya untuk kerja, jadi terus pas juga ada kesempatan jadi langsung kita garap aja gitu. Garap aja ya. Nah, awal kakak dapat kerjaan itu dari mana sih infonya? Kalau aku sih dilanjut dari magang. Oke, dari magang. Info magangnya itu aku dapetin dari CDC Politeknik APP Jakarta. Oke. Jadi langsung aja tuh kalian kalau misalnya nanti nih yang udah mulai magang, kalian cari-cari info di CDC. Nanti siapa tahu ketika udah magang, udah masuk perusahaannya, kalian bisa dilanjut. Oke, kalau Kak Audrey sendiri gimana? Kalau aku kebetulan dari magang juga, dan waktu itu aku dapetnya dari alumni yang udah kerja di sana udah lama, terus share-share info magang, terus akhirnya dikasih kesempatan untuk masuk ke PT. Oke, kan biasanya kalau udah mulai kerja ini ada masa adaptasinya dulu ya Kak. Nah, biasanya di awal kerja itu ada masa penyesuaian. Itu tuh yang paling susah gimana sih? Dari lu ganti ya. Oke. Kalau dari aku sebenarnya cara bagi waktunya sih, karena kan kalau pas waktu itu pas awal-awal magang itu juga pas lagi nyusun tugas akhir, dan itu susah banget kebagi waktunya karena kan kita nyesuaiin waktu di tempat magang, nyesuaiin waktu untuk tugas akhir juga, dan itu lumayan susah karena waktunya nggak banyak. Kalau Kak Selin gimana? Kalau aku magang, aku tuh nggak relevan sama jurusan, jadi proses adaptasinya tuh bangetan struggle-nya. Kalau kakak emang magangnya di tempat apa? Aku bagian marketing. Marketing, untuk magangnya. oke. Ya, jadi benar-benar diajarin dulu dasar-dasarnya, sama kayak Audrey struggle nyusun TA-nya. Oke. Gitu. Nah, cara kakak ini ngehandle tanggung jawab di kantor sama di tugas akhir tuh gimana sih? Itu kan pasti struggle banget ya. Itu gimana? Banget. Paling ya kalau misalnya nggak di weekend, pulang magang benar-benar disempetin banget. Kayak gitu. Kalau kakak? Kalau aku ya di weekend juga, sama kalau misalkan lagi pulang kerja misalnya pas weekdays terus pulang masih ada waktu, sekiranya kita bikin judul dulu, nulis judul juga gak apa-apa. Yang penting dikerjain sedikit-sedikit gitu. Iya. Terus nanti kalau misalkan lagi pengen banget tuh di fullin sampai akhir, jadi kayak punya spare waktu kayak kan kemarin udah gitu. Tapi capek banget gak Kak itu pastinya? Banget Sih. capek banget. Kayak pengen, nggak pengen dikerjain tapi ya. Iya. Iya. Itu kalau misalnya magang kayak gitu tuh berapa lama sih Kak? Kalau magang, kalau dari kampus tuh ketentuannya kan minimal 6 bulan ya. Iya. Tapi kalau aku sama Audrey beda nih. Iya. Ini beda nih. Beda ya? Beda nih. Jadi kita tuh beda. Di semester 5 kita magang dulu 3 bulan. Nah setelah semester 6 kita cari tempat magang lain gitu. Oke. Terus menurut kakak nih, pelajaran atau praktikum apa sih dari Politeknik APP Jakarta yang paling kepake banget nih di dunia kerja ataupun di dunia magang kakaknya sendiri? Lu apa, Dri? Kalau ini boleh gua dulu ya. Boleh. Kalau gua sih sebenarnya aku aja deh. Oke, aku aja ya. Aku yang waktu itu apa ya pelajarannya, pokoknya kita pakai base PR system, itu sistem yang dibikin sama APP buat kayak bikin dokumen PIB. Iya. Terus Tugas besar, tugas terus besar. HBL, terus kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kepake banget karena lumayan mirip
sistemnya, cuman nggak semirip itu, cuman kayak kira-kira seperti itu gitu. Oke, kalau dari Kak Selin gimana? Kalau aku karena magang dan kerjanya marketing, mata kuliah yang paling ngaruh banget nih ya manajemen pemasaran sih di semester 2 atau 3. Iya, Iya. 2 Oke, kali. jadi kepake ya Iya. matkul-matkul gitu. Kalau dikasih kesempatan ngulang waktu, kakak ini bakalan tetap ambil kerjaan itu di semester akhir atau nunggu lulus dulu? Kamu? Kalau aku sih semester akhir pun nggak apa-apa ya, asalkan kayak udah mulai masuk periode magang. Jadi kalau misalnya udah mulai disuruh magang nih, kalau kalian mau langsung kerja juga nggak apa-apa sih, lebih bagus. Tapi kalau misalnya ngambil kerja pas masih ada perkuliahan sih, menurut aku kurang susah lah untuk bagi waktunya. Takutnya pikirannya kan kepecah kebelah dua, pekerjaan sama kewajiban kuliah gitu. Jadi menurut aku lebih baik ngambil pas magangnya gitu. Tapi pas magang itu sibuk banget gak sih Kak? Maksudnya yang kayak pas kuliah gitu. Sibuknya melebihi kuliah atau justru lebih sibuk? Tergantung ya, sebenarnya tergantung kantornya juga. Cuman kalau kerja itu kan benar-benar dari jam 8. Kalau aku masuknya jam 8, kalau selling jam 9. Ada yang 8 to 5, ada yang 9 to 5. Kalau 9 to 6. 9 to 6. Nah, kalau dari jam 8 terus sampai jam 5 itu kan istirahatnya cuma sekali. Kalau kuliah itu kan pasti ada Berkali-kali jedanya, jedanya. ya, bisa tidur dulu di perpus. Gitu. Suka tidur ya di perpus Oh ya? enggak, Butitin. Oke, kakak waktu pas magang ataupun kerja ini pernah gak sih ngerasa insecure bareng yang senior yang udah lebih tahu segalanya gitu? Pernah gak Kak? Banget. Oh pernah, Sering lagi. ya. seringnya. Cuman Iya. yang bikin jadi kayak ya udah aja tuh karena senior di kantor pasti tahu kan kita baru nyemplung nih, pasti diajak juga kayak belajarnya gimana gitu, dan nggak ada yang mengintimidasi Iya. gitu sih sebenarnya. Alhamdulillah kita dapatnya ya. Terus Terus lu mantap ya? Apalagi aku kan nggak ada background marketing ya. Jadi mindernya sih di situ. Mereka semua banyak lah udah jam terbangnya udah jauh lebih tinggi. cuma kan Kak Selin dulu PR juga ya. Oh, iya. Oh iya, jadi udah dapat pengalaman ya Kak dari situ benar kebetulan. lagi. Iya. Makan. Sekarang aku mau nanya nih, menurut kakak-kakak mendingan kerja lebih dulu sebelum wisuda atau Atau lulus dulu Iya. baru cari pekerjaan. ya Kalau menurut aku lebih cepat lebih baik gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya kalian udah beres magang langsung aja cari-cari. Yang penting kenal dulu sih dunia kerja tuh Iya, kayak gimana, biar benar. enggak oh my god ternyata seberat coba Kak ceritain dong gimana sih kehidupan di dunia kerja itu? Gimana Kak? Satu-satu dulu nih, Kak Selin dulu. Gimana? Aduh, aku ini gimana laptopnya aja belum ditutup ya. laptopnya aja belum ditutup ini. Oh, belum ditutup ya? Iya. Aduh, gimana ya, kehidupan bekerja sih menurut aku nih jauh lebih sibuk, lebih dar-der-dor dari perkuliahan. Kayak gitu. Jadi benar-benar ya masa kuliah kan enak ya, kayak ya udah pusing-pusing abis kuliah, ntar pas jeda atau pas pulang bisa langsung main sama teman, bisa Nongkrong hangout, ya? nongkrong. Kalau kerja tuh udah nggak ada waktu. Kalau ada waktu pun belum tentu bisa, capek, nggak ada tenaga atau nggak ada waktu. Kayak gitu sih. Jadi susah banget bagi waktunya pas udah masuk ke dunia kerja. Kalau Kak Audrey sendiri gimana? Kalau aku tadi pertanyaannya sesibuk apa ya? Iya. Sesibuk apa? Kalau aku ngeliat kakak-kakak di kantor ya, karena mereka ngurusin pengiriman ekspor dan juga ada yang impor, itu kan nggak ada berhentinya ya. Maksudnya kalaupun shipmentnya lagi sepi, pasti mereka ngurusin, ada yang isunya lah, ada yang barangnya kenapa ini itu. Jadi kayak pekerjaannya non-stop, dan karena itu tidak bisa diprediksi, jadi harus disiapkan untuk kedepannya juga. Cuman aku terbantu juga sama lingkungannya sih sebenarnya, karena kalau kita enjoy sama lingkungannya pasti ya bebannya sedikit tertarik lah gitu. Bener-bener. Oke, terakhir nih Kak, satu nasihat buat teman-teman APP nih yang lagi galau, mungkin mereka mau bingung mau fokus kerja dulu atau kuliah. Nah, gimana nih? Kakak ada nasihatnya gak? Giliran kayak gini lempar ke gue ya. Sebenarnya tergantung orangnya nggak sih. Kalau misalnya orangnya pandai membagi waktu, ya why not langsung kerja dulu ya.
oke-oke aja. Cuma kalau misalnya orangnya perlu fokus ke satu hal dulu, ya udah lanjutin kuliah dulu. Oke, kalau dari Kaudrinya gimana? Kalau aku sebenarnya kalau kebutuhan orang kan beda-beda ya. Ada memang sebenarnya menurut aku kuliah itu juga suatu kewajiban karena untuk itu kan lanjutan hidup gitu ya. Nah jadi kalau itu tadi kayak Selin sama, jadi kayak sesuai kebutuhan aja. Iya. Maunya gimana Oke. gitu. Kalau mau menikmati masa-masa kuliah dulu, masuk Politeknik APP. Kalau mau kerja, kita langsung aja garap semuanya. Oke Kak, tapi aku mau nanya nih satu yang dari ini ya aku. Gimana sih cara dapet info magang atau kerja yang cepet itu gimana Kak? Kita, gue tadi mau ngajak kita satu langsung ngomong gitu kayak gitu. kepikiran kita terus kayak relasi gitu. Oh gitu. Oke, Ayo bareng-bareng iya. Iya. Oke. Coba tanya ulang. Gimana sih Kak cara dapet magang atau kerja yang cepet nih? Nah, nih kita jawab bersama-sama. bareng. 1, 2, 3. Relasi. Kenapa Kak? Emang relasi itu penting banget ya? Penting banget. Heeh. Jadi maksudnya kalau kuliah itu kan gak cuman kuliah aja gitu ya, kita kan ketemu banyak orang dan misalnya sama relasi sama dosen, relasi sama alumni, bahkan sama temen pun itu butuh banget buat Iya. kayak karena kan kita juga makhluk sosial ya, Iya. akan butuh apa nih info-info gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada teman yang udah duluan magang atau udah duluan kerja, kalau misalnya di kantornya ada loker itu kan bisa tuh dia Pasti. share kita kayak gitu, atau dari alumni. Dan gak cuman info loker juga, kita juga bisa dapat kayak ini kalau kerja di marketing misalnya kayak gini gambarannya, terus kalau kerja di freight forwarder kayak gini gambarannya dan segala macam gitu. Dapat insight lah. Karena kan relasi selama kuliah aja kan kerasa kan relasi. Iya Kak itu. benar. Tapi kalau misalnya nih, kalau misal ada orang yang emang ngerasa introvert banget, itu gimana sih Kak? Cara biar dapet relasi yang banyak gitu. Ada saran nggak buat teman-teman? Cari suara lo sih. Cari suara lu. Cari suara maksudnya kayak Cari relasi. iya cari relasi lo, maksudnya kayak semua orang kan punya caranya sendiri untuk bersosialisasi. Kayak misalkan kalau mereka introvert banget ya mungkin sama 1-2 orang aja dikuatin hubungannya. Karena bakalan kepake banget ya Kak. Iya Iya. benar. Oke. Kalau kamu gimana sarannya? Aku sama aja, sama kayak kamu. Sebenarnya kalau kita gak termasuk introvert ya nih. Oh gitu. Kalau introvert juga teman aku mau diundang. Mau diundang nggak teman kita? Iya. Kalau dia introvert cuman kayak cepet lah gitu dapat info A1. Iya. Oke. Atau ada ini omnya, bapaknya Oh iya. punya benar, info-info omnya apa bapak. itu bisa, nggak harus dari teman sih. Banyak tanya aja sih Banyak sebenarnya. tanya. Ke CDC. Oh CDC itu apa sih Kak? CDC. CDC itu adalah Career Development Center. Career Development Center guys, itu apa Kak? Silakan. Jadi di situ tuh banyak banget informasi-informasi mengenai ya dunia kerja lah ya, kan namanya aja Career Development Center. Kalau misalnya kalian ragu mau nerusin kemana, itu kalian juga bisa konsultasi di situ guys. Dan juga ada ini ya, apa namanya, lanjutan sekolah yang sekolah di Nah, di Inggris, di Paris, Di Jerman. Udah. Pokoknya itu adalah salah satu manfaat masuk APP guys, karena Iya. kalian selain mendapatkan ilmu praktek, kalian juga mendapatkan Career Development Center. Tepuk tangan dulu teman-teman, boleh. Selain Career Development Center ada apa lagi tuh Kak? ada LSP. LSP. Sertifikasi, lembaga sertifikasi. P-nya Politeknik APP Jakarta. Nah itu pokoknya itu lembaga sertifikasi yang memang kemarin aku baru aja ikut LSP ya. iya. Dan itu tuh berguna banget untuk kayak misalnya kalian mau daftar kerja nih, kayak misalnya salin marketing, cuman dia punya sertifikasi LSP, berarti kan dia kan bisa digandrungi ke dua tempat Iya, gitu bisa kan. menunjang banget lah karir kita. Bener banget. Kayak gitu. Iya. Ada apa lagi selain itu? Ada Kantin Pade. Kalian kalau lapar di kampus itu, terus kalian kayak aduh anak kos nih kayak enggak pengen keluar duit banyak, Pade 10.000 kenyang. Pak, 8.000 8.000 kenyang. apa tuh Kak yang 8.000? mie. Indomie goreng, Indomie rebus pakai telur. Itu udah gitu dia suka nih masak 2, nggak keikut. Jadi
porsinya bayar satu porsinya 2 itu dah. Lagi kangen ya Kak sama masa kuliah. Iya, abis ini Iya. kita mau makan mie. Makan mie ya. Coba cepat. Semuanya ke kantin dibayarin Audrey. Iya guys. Saya kabur. Lanjut. Apalagi ya? Nah sekarang kita nanya ke Vina nih. Oh iya, boleh nanya-nanya. Planning ke depannya gimana sih? Nanti mau magang dulu atau mau langsung Nah, kerja? kan tadi udah dapat gambaran nih dari Iya. kita. Iya. Kamu gimana? Udah termotivasi belum? Kalau aku yang pastinya nanti nyari tempat magangnya dulu ya. Kalau emang udah ngerasa klop di situ, pengen Kak nerusin. Tapi itu gimana sih cara maksudnya biar bisa langsung kerja di situ? Apa harus ada rekomendasi dulu atau gimana? Sebenarnya ya menunjukkan performa bagus aja sih. Oh gitu. Dan kalau keberuntungan kalau misalkan dia lagi kurang orang di situ, ada anak magang yang mending rekrut anak magang daripada nyari-nyari lagi. Rezeki itu semua rezeki, semuanya di tangan Tuhan. Oh gitu ya. Kasih Allah. Tapi aku tuh kadang kayak minder Kak, aku pengen di perusahaan yang emang besar nih, logistik yang besar. Tapi aku takut yang kayak, aduh bisa gak ya di sana gitu. Bisa. Bisa. Semuanya bisa kalau kita udah nyoba. Gitu. Bisa. Banyak loh temenku yang magangnya dapatnya tuh di tempat yang bagus-bagus. Ada yang di FedEx, ada yang di DHL. Siapa tuh Kak? Ada orangnya mau kita undang. Kita undang. Magang FedEx. Sini. Gak mau deh. Nggak mau. Introvert lah. Kan tadi dia bilang dia introvert. Iya. Iya. Jangan takut. Nah, kebetulan aku kan piwar juga ya Kak. Nah, itu yang keluar bangetnya berarti dari BPS. 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 Base Reward System karena itu ya Kayak yang udah praktek banget iya, ya, bikin praktek dokumen banget. prakteknya di sama apa sih tuh yang Munsun. Munsun itu Munsun juga. keluar. Munsun cuma kayak Enggak. dia asbun aja sebenarnya ya. Percaya nggak lagi aku? Oh, Itu gitu. nggak ada di mana-mana. Itu pada Munsun. Coba kalian bayangin Mata itu, kuliah mana. iya mata kuliah mana yang Bagian. jualan jus. Bagian tapi Kak, aku lagi main itu, jus jeruk, jus Lemon. oranye, itu lagi apa? mana? Di Australia. Tadinya di Melbourne, Sydney, tapi Nah. sekarang lagi di Jakarta. Brisbane banyak apel. Oh iya. Brisbane apel. Tadi ini sih di Jakarta apa ya? Apel. Oh kalau Selin di Inggris, Di Paris, di Jerman. Ke situ lagi. Iya. Sama ini apa? MTI apa? Manajemen. Transportasi Oh, belum, internasional. Kak. Oh iya. Semester Itu semester 4. berapa, Oh Kak? iya, semester akhir. Semester 5 ya? Semester akhir. Semester 4. Semester 4. 5 magang lupa. Oh iya, pokoknya makin naik semester tuh mata kuliahnya makin ini menjurus tapi menjurus. makin oke untuk dunia pekerjaan karena teman aku juga ada dia tuh di pelabuhan kerjanya. Terus dia tuh kepake banget itu ilmu MTI-nya kayak ngitung-ngitung volume kontainer gitu sih. Oke Kak. Nah, karena kita udah mau selesai nih ya. Oh iya. Padahal lagi seru-seruan. Jadi aku makasih banget buat Kak Selin sama Kak Audrey yang udah sempetin hadir di sini di podcast ini. Semoga ilmu-ilmu yang udah Kakak kasih ke kita ini menginspirasi dan juga dipakai ya. Amin. Dan juga sukses selalu untuk Vina dan juga teman-teman yang nonton ini. Iya Kak, makasih ya Kak. Sampai jumpa di podcast Poltek APP selanjutnya teman-teman. Bye.